أتنا الله يحفظنا وعن والدينا ومشايخنا أهل الحقوق علينا عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب وأن غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلة الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. وبلغ مقاصدنا بسيد الخلق شمس الحق منتسم محمد خير معصوم ومعتصم يا رب بالمصطفى له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والعرفان والكرم أسر الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب بالمصطفى مطهر الأرض من رجس ومن درن من عبد وثن أو عبد صنم قاصدنا ما مضى لله من منكذ الإحسان من سكر خير البريات من عرب ومن أجم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah Alhamdulillah rabbil alamin
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الكتاب الله خير الحديث هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. وقال Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Jami Adia Guru Syakban yang saya hormati. Kembali di pagi hari menjelang siang kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti taklim rutin ba'da subuh di hari Sabtu. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah. Mari kita sama-sama simak dan dengar apa yang terkandung dalam kitab Risalatul Mu'awwanah halaman 113. Wa iyyaka. Baiklah hadirin 113. Qala al-musannif rahimahullah wa iyyaku wa muhdatsatil umur mukhtalifatil ara. Faqad qala alaihi salam kullu muhdatsatin dalalah wa qala aidan man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun wal bid'atu salasun bid'atun hasanatun wa hiya ma ra'ahul a'immatul huda mimma yuwafiqul kitaba wa sunnata min haitsu isarul aslahi wal anfa'i wal ahsani wa dzalika kajam'il qur'ani fi mushafil li Abi Bakrin wan nasbi diwani wa salatu tarawih li Umara wa tartibul mushafi wal adhanil awal li Usmani wa ahkami qitalil bughati li Aliyin radhiyallahu an wal khulafail arba'ah. Wasaniyatu bid'atu madmumatun ala lisani zuhdi wa qanaati faqada kata wasu'i fil malabis wal ma'akil wal masakin al mubahah. Wasalisatu bid'atu mazmumatun mutlaqan hiya ma khalafa nususal kitabi was sunnati aw kharaqa ijma'al ummati. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan menyimak membahas tentang masalah bid'ah yang akhir-akhir ini sering terjadi, di mana kelompok-kelompok yang satu dengan yang lain membid'ahkan yang lain. Padahal kalau kita tahu enggak perlu kita memperbesar-besarkan urusan bid'ah, sebab itu prinsip yang enggak bisa ditolerir. Bagaimanapun pasti masing-masing mempertahankan diri. Nah, contoh di sini kata musannif wa iyyaka wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kamu tentang membuat yang baru dalam urusan agama. Wa muhtalafatil ara, dan perselisihan atau perbedaan pendapat. Faqala alaihi salam, maka sungguh telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muhdatsatin dolalah. Setiap
semua yang dibuat yaitu baru itu namanya bid'ah, dan bid'ah itu adalah sesat. Wa qala alaihi salam, dan telah berkata pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat hal yang baru atau yang bid'ah dalam urusan agamaku, ini adalah merupakan salah satu yang bukan daripadaku, maka itu ditolak. Wal bid'atu salasun. Bid'ah terbagi 3 macam. Bid'atun hasanatun, pertama bid'ah yang baik. Wahia, yaitu mara'ahu, apa yang istilahnya ditetapkan al-immah oleh para imam-imam yang mendapatkan petunjuk mimma yu'adu, dari apa-apa yang sesuai dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min haisu, dari jalan isarul asali, yang memiliki yang lebih maslahat, wal anfa, dan lebih bermanfaat, wal ahsan, dan lebih baik. Wadzalika, yang demikian itu, kajam'il Quran, seperti mengumpulkan Quran, itu termasuk bid'ah. Fi mushafi, itu di dalam mushaf atau dibukukannya Al-Quran, itu pun termasuk bid'ah, karena zaman Rasulullah Quran masih tercecer, baik di kulit, di kayu, di batu, dan lain sebagainya, di tulang. Itu zaman Rasulullah. Setelah Rasulullah tidak ada, dihimpun menjadi mushaf yang sekarang kita baca. Zaman Nabi belum ada. Itu berarti mengada-ngada, tapi mengada-ngada yang positif, yang dampak manfaat buat umat Islam kini maupun dulu atau yang akan datang. Nanti kita jelaskan. Fi mushafi li Abi Bakir, seperti mushafnya atau buku bagi Abu Bakar radhiyallahu an. Wan nasbi, dan membuat istilahnya ad-diwan, yaitu apa? Kalau bahasa kita ini diwan, buku administrasi. Kalau bahasa sekolahan buku induk, ya, yang mendaftar dari tahun pertama sampai mungkin hari kiamat, tuh buku induk bertambah dan bertambah. Itu namanya diwan. Atau istilahnya yang disebut istilahnya hal-hal yang kaitannya dengan keurusan-urusan dalam pencatatan. Itu namanya diwan. Wa salatul tarawih, dan salat tarawih. Ini pun zaman Rasulullah cuma 3 malam. Wa tartibul mushafi, dan mentertibkan tentang Al-Quran, dan juga azan yang pertama ini di zaman Utsman bin Affan. Wa ahkami kitalil bugoti li Ali radhiyallahu anhu wal khulafa'il arba'ah, dan hukum-hukum memerangi orang-orang bugot. Kalau bahasa ini pemberontak, ya, itu namanya bugot. Ini kan sering di daerah-daerah pedalaman melakukan bugot, yakni pemberontakan karena kecewa dengan pemerintah, akhirnya ingin mendirikan negara sendiri. Itu namanya bugot. Wasaniyatu bid'atun mazmumah. Yang kedua, ini namanya bid'ah yang tercela. Jadi kalau tadi bid'ah yang bagus, sekarang bid'ah yang tercela. Ala lisani zuhdi, menurut bahasa orang-orang juhud dan orang-orang yang qanaah. Fakot, yaitu belaka. Kata Wasui seperti yaitu membuat apa? Membuat yaitu keluasan fil malabis, yang bentuknya dalam pakaian, wal ma'akil, dan makanan, wal masakin, dan tempat tinggal, al mubaha, yang dibolehkan.
Yang ketiga, wasalisatu bid'atu mazmumah, masih bid'ah mazmumah mutlakon, tapi secara mutlak, nggak bisa dinego. Wahya ma khalafa nususul kitabi was sunnati, yaitu bid'ah yang khalafa, yang berbeda, yang berselisih atau yang berlawanan nususul kitabah dengan nas-nas, yakni Al-Quran maupun hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang istilahnya akhraqa, yang merobek ijma daripada ulama. Inilah pembagian bid'ah menurut konteks Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau menurut konteks Wahabiyah, tidak ada pembagian bid'ah, semua adalah bid'ah. Itu menurut orang-orang Wahabi. Tinggal kita merespon tentang perbedaan dua versi tersebut. Wahabi tidak ada pembagian bid'ah, semua dolalah. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah membagi dalam 3 kategori tadi. Loh, kenapa terjadi hal ini? Yang seharusnya Islam bersatu, melakukan satu misi dan visi yang sama untuk memperjuangkan agama Allah dan menapaktilasi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malah justru terjadi renggang yang satu dengan yang lain gara-gara urusan bid'ah. Contoh, kalau mereka beranggapan tadi kullu bid'atin dolalah, kullu dimaknakan oleh mereka semua yang tidak dilakukan oleh Nabi dan tidak ada contoh dari Nabi, itu dolalah, sesat. Adalalatu binar. Yang sesat itu adalah masuk neraka. Model kita Ahlus Sunnah wal Jamaah inda Syafi'i itu dikecam oleh mereka ahlul bidah, kata mereka. Tapi kalau kita berargumentasi bahwa semua yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dianggap bid'ah. Contoh nih, acara yasinan malam Jumat, apalagi ratibul hadad setiap malam, Nabi ngerjain ya? Enggak, itu termasuk bid'ah dolalah. Kata mereka, acara 7 bulan, istri sedang hamil 7 bulan atau 4 bulan, ngadain acara syukuran, itu pun dianggap bid'ah dolalah. Atau acara tahlilan atau saja termasuk peringatan maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pun dianggap bid'ah dolalah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya waktu saya haji tahun 2011 itu di Mina, saya ingat ada penceramah luar biasa menggebu-gebu menyalahkan orang-orang kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah semua, bahwa banyak di masyarakat Islam masih melakukan bid'ah dolalah, sebagaimana contoh tadi, tahlilan lah, baca yasin malam Jumat, ratibul hadad, baca burdah, baca selain isinya Quran dianggap bid'ah dolalah. Setelah mereka ceramah nih, kemudian saya dikerumuni oleh bapak-bapak yang mendengar ceramah si orang tersebut. Apa yang mereka katakan? Ustaz, gimana pendapat Ustaz tadi yang ceramah? Seandainya di masjid saya akan tarik, saya akan tampar tuh orang. Itu namanya penceramah konyol, disangkanya kita sama prinsip dengan mereka, semua dianggap bid'ah dolalah. Yang satu lagi mengatakan, seyogianya nggak pantas dia bicara di depan umum orang yang menunaikan haji, kok enak aja orang dianggap neraka semua, seakan-akan yang masuk surga cuman
macam-macam nih bapak-bapak. Lalu saya bilang, lalu bagaimana dengan istilahnya, kok malah justru tanya sama saya bukan sama yang ceramah tadi? Enggak, telinga saya panas. Saya enggak akan tinggal diam kalau Ustaz enggak meredamkan rasa panas bahwa begitu enaknya disalahkan kita semua yang akan masuk ke dalam neraka. Lalu saya bilang begini, baiklah, kita bukan mau debat ya, sebab kata Allah dalam Al-Quran, Al-hajju asyurum ma'lumat, paman paradal hajja wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kalau orang sudah menunaikan haji nggak boleh debat, nggak boleh melakukan pusuk, pendurhakaan atau omong-omongan yang jorok. Itu larangan Allah. Tapi ini bukannya debat, hanya melakukan solusi. Kira-kira omongan orang tersebut benar atau tidak. Nah, sekarang jawaban dari saya, pengen Al-Quran, hadis, atau logika. Wah, terserah Ustaz deh, yang penting saya adem aja pulang ke Jakarta. Nggak panas lagi gara-gara penceramah tadi. Baiklah, saya kutip hadisnya dulu. Saya bilang, berdasarkan hadis Rasulullah, kullu bid'atin dolalah adolalatu finnar. Nih artinya nih, setiap yang baru yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu sesat. Setiap yang sesat masuk ke dalam neraka. Nah, lalu saya bilang begini, ini orang nggak ngerti bahasa Arab. Kalau ngerti, nggak mungkin dia menyalahkan orang lain seakan-akan dirinya yang paling benar. Yuk kita bongkar. Saya teringat dulu waktu saya ngaji sebuah kitab namanya Nasrul Bunut. Itu yang dikarang oleh Syekh Al-Muhajirin, syarah daripada kitab yang lain. Nah, apa yang ada di sana? Bahwa kullu di situ bukan artinya yaitu kullun artinya semua, enggak. Tapi kullu di situ bimana li ba'din sebagian. Jadi ada sebagian yang bid'ah dolalah, ada sebagian bid'ah hasanah. Ini kalau dia ngerti bahasa Arab. Contoh Qur'annya saya bilang. Dalam Quran surat Al-Kahfi, bahwasanya kullu sapinatin gosba. Di waktu Nabi Musa belajar dengan Nabi Khidir, itu kan? Karena ketika Musa ditanya, ya Musa, siapakah yang paling pandai? Saya. Kata Allah, hai Musa, ada yang lebih hebat dari anda. Siapa? Engkau cari. Ternyata Nabi Khidir. Singkat kata seperti itu. Nabi Musa pengen belajar dengan orang yang cendekiawan, yang hebat, dia punya keilmuan, tapi dengan syarat, kata Nabi Khidir, pertama kamu harus sabar, yang kedua jangan bertanya. Apapun yang saya lakukan jangan bertanya, dan kamu harus sabar. Baik, saya akan ikut guru. Begitu sampai satu pantai atau satu apa katanya yang harus mengendarai perahu, ya, sampan. Apa sampan? Ya perahu ya. Perahu kecil. Nah, ini jadi pas begitu oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa mengendarai sampan tersebut, kemudian oleh Nabi Khidir nih sampan yang masih baru dibocori, dibolongin. Nah, sehingga Nabi Musa kan tanya, Tuhan, ini perahu dapat nyewa, kok kenapa dibocorin? Kenapa dibolongin? Kata Nabi Khidir, kan saya bilang jangan tanya. Kok kamu sudah berani nanya sama saya? Hilap Tuhan, maaf. Hilap katanya. Maaf. Mau lanjut ngaji atau berhenti sampai sini? Lanjut. Baiklah. Ingat ya, sabar, jangan tanya. Ini kula sapinatin gosba, di situ kula artinya enggak semuanya perahu dirampok. Iya kan? Semua enggak kira-kira? Enggak mungkin kalau yang rombeng, yang jelek kira-kira dirampok enggak? Apalagi yang bocor.
Kalau ada garong perampok merampok perahu yang bocor, berarti ini perampok. Iya kan? Ini contoh saya bilang. Enggak semuanya itu berarti kula di situ, bukan semuanya. Sebagian perahu dirampok, itu pun yang bagus, yang mahal, yang masih baru dirampok. Nah kalau yang rombeng, yang jelek, yang bocor dirampok juga, berarti ini perampoknya perampok. Itu satu saja. Lalu di ayat lain Allah berfirman, wa ja'alna kulla syai'in hayyin bil ma'. Kami telah jadikan sesuatu dengan sebab air. Nah, benar enggak ayat ini? Semua kami jadikan sesuatu hidup dengan sebab air. Pertanyaannya, setan dari apa? Dari api. Malaikat dari apa? Cahaya. Manusia dari apa? Tanah. Ada unsur air enggak? Iya kan? Sedangkan kata Allah, kalau diartikan semua itu adalah terbuat dari air, kok buktinya setan dari api hidup, malaikat dari cahaya hidup, manusia dari tanah hidup. Nah, ini kembali pada kita, ayat ini bukan berarti semua hidup dengan sebab air, enggak. Nah, kalau setan dibuat dari api, kemudian ada air, kira-kira apinya gimana? Pasti padam, gak mungkin hidup. Coba sampean pikirin. Nah, ini saya bilang seperti itu. Jadi ini orang penceramah nggak ngerti bahasa Arab, ya. Nah ini kembali pada kita semua tadi. Itu menurut Al-Quran. Nah menurut hadis Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya tadi dikatakan man ahdasa fi amrina hada laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat suatu hal yang baru, yang bid'ah dalam urusan saya, kata Nabi, itu ditolak. Ini hadis, ditolak kata Nabi. Nah, apa yang terjadi dengan pribadi Rasulullah? Seandainya kita nggak melakukan satu hal yang bid'ah, bisa nggak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara? Bisa nggak kira-kira? Contoh, seandainya kita mengikuti 100% full sunnah Nabi, saya yakin saudara kemana pergi nggak mungkin bawa mobil, nggak mungkin bawa motor, tapi pasti pakai onta. Sebab Nabi dulu pakai onta. Pernah pakai mobil? Pergi motor. Nih akal saya bilang, ya. Apalagi Rasulullah nggak pernah pakai batik, pakai sepatu, itu kan, pakai kaos kaki segala macam, nggak pernah. Nabi selalu pakai, ya Allah, sendalnya terompa, bajunya gabis, pakai imamah. Itu sunnah Nabi. Sedangkan anda sendiri sholat aja nggak pakai peci. Alul bidah kan? Iya kan? Nah ini saya bilang astagfirullahaladzim. Nah kita, maaf nih logika kita nggak mungkin sampai ke Mina kalau nggak pakai kapal. Sedangkan zaman Rasulullah kapal nggak ada. Berarti kita ahli bid'ah semua, termasuk yang ngomong. Saya bilang, ya ini yang bicara nggak ngerti tapi sok ngerti, nggak tahu tapi sok tahu. Nah apa kata mereka? Ah ini saya jadi tenang hati saya nih. Jadi pulang ke Indonesia nggak bawa PR, panas hati saya. Kenapa? Gara-gara disundut oleh orang yang nggak bertanggung jawab. Nah itu saya begitu. Jadi nggak mungkin toh dia sendiri sampai ke negara Arab kalau nggak pakai kapal. Udah gitu di bandara dijemput pakai bis berombongan gitu kan. Nah itu semua adalah termasuk bid'ah. Tapi bukan bid'ah dolalah, bid'ah hasanah. Nih kesimpulan diskusi di Mina, saya jawab seperti itu. Nah jadi kembali tadi, kalau mereka sendiri mengada-ada itu haram, apalagi kata Al-Quran. Apa di sana? Wala tasrifu alsinatatu hadza haramun wa hadza halalun liyabtalallahu al-kadziba. Jangan kamu mensifati lidahmu berkata ini haram, ini halal, padahal Allah nggak ngomong.
Nabi nggak bicara ini halal, ini haram, tapi dia berani mengatakan ini haram, ini halal. Ini termasuk liyaftarallahu kadziba. Ini namanya mengada-ada dengan Allah. Ya, nah kalau orang sudah mengada-ada, la yuflihul, kata Allah dalam Al-Quran, dia tidak akan jaya. Dia tidak akan selamat dunia maupun akhirat kalau orang yang mengada-ngada. Dia katakan bahwa apapun yang tidak dilakukan oleh Nabi itu adalah haram dan neraka, kata mereka. Lalu terakhir saya jawab begini, seandainya dia ngerti tentang masalah ilmu nahu sorob, ma'ani bayan, mantek maupun balagoh, itu nggak akan gegabah ngomong kalau dia paham. Tapi berhubung yang namanya orang awam, orang bodoh yang nggak pernah mau ngaji, dianggap yang lain salah, dirinya paling benar. Dia sering banyak menyebut nama neraka. Sedangkan Rasulullah menyatakan, man ahabba ila syai'in fa aksara dzikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia akan banyak menyebut namanya. Jangan-jangan dia sering neraka, jangan-jangan dia yang masuk. Iya kan? Yang disebut neraka. Orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama kiai nggak pernah nyebut neraka. Saking nggak maunya masuk. Dia bentar-bentar neraka. Jangan lo yang mau neraka. Itu kan? Yang kedua lagi, kalau kita membuat argumentasi dalil berdasarkan Al-Quran, yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai tentang masalah yang bid'ah tersebut, ini kembali pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi man ahaba ila syai'in faksara dzikruhu, barang siapa yang mencintai sesuatu dia akan menyebut namanya lebih banyak. Ya, contoh tadi. Ya, mungkin di saat bapak-bapak jatuh cinta dengan sang doi, pasti yang disebut namanya. Ada nggak yang lain disebut? Ada nggak? Nggak ada kan? Mau makan ingat kamu, mau tidur, mau berak, dia yang selalu diingat. Ya Allah Rabbi, yang lain seakan-akan tidak ada dalam pandangan mata dan hatinya, saking cinta kepada sesuatu tersebut. Yang ketiga, khawatir nih omongan tersebut adalah yang difirmankan oleh Allah, ya iblis, ma mana'aka yasjuda li adama ana khairun khalaqtu minnar wa khalaqtahu min tin. Ya Rabb, Allah berfirman, hai iblis, kamu kenapa sih nggak mau sujud kepada Adam, sedangkan aku buat dari tanganku sendiri antara Adam dan kamu. Kenapa kamu enggan untuk sujud pada Adam? Apa dia bilang? Ana khairun khalaqtuhu min nar. Ya Rabb, saya lebih baik daripada Adam, sebab saya dibuat dari api, Adam dari tanah. Ini iblis begitu congkaknya kepada Allah, mengaku dirinya lebih baik. Jangan-jangan nih orang kayak begini, yang kayak begini iblis. Iya kan? Jangan dianggap bodoh ulama-ulama, kiai-kiai. Makanya kalau dalam forum diskusi antar ulama berbagai macam aliran, saya yakin nggak bakalan datang orang kayak begini. Kenapa? Takut. Takut apa? Takut dalil. Kalau kiai, kita bisa dengar dah, bisa lihat dengan berbagai macam cara membuat alasan argumentasi untuk mengalahkan pihak lawan. Oh, itu kiai jangan dikira bodoh, jangan dianggap dirinya paling pinter. Silakan Anda debat dengan para ulama dan para kiai. Ya, makanya saya bilang, ya kalau seandainya bukan haji aja, oke, kita ajak debat dia. Sampai di mana sih ilmu dia? Kok sampai kita dianggap neraka? Jadi seakan-akan dirinya masuk
surga. Padahal kata Nabi yang banyak menyebut namanya adalah itu yang dia cintai. Karena neraka terus yang disebut, jangan-jangan dia cinta neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini contoh waktu saya di Mina tuh tahun 2011. Ya. Makanya waktu begitu sampai berebut semua pengen tidur sama saya 42, yang 41. Saya bilang syarat siapa yang ingin tidur dengan saya nggak boleh nyala AC kalau saya sebelum sesudah tidur. Mereka siapa yang sanggup? Kalau sanggup oke, tidur dengan saya, kan satu kamar 4 orang ya. Syaratnya nggak boleh nyalahin AC kalau sebelum tidur. Ternyata masih berebut juga. Dengan catatan kata mereka kalau ada masalah kan saya gampang nanya. Saya gampang minta fatwa, petunjuk segala macam. Oke, kalau yang mau syaratnya jangan ngidupin AC kalau sebelum tidur. Ada di antaranya 3 orang. Saya siap. Oke, kalau gitu. Iya benar. Malam pertama saya tidur. Kira-kira mereka tidur jam 12, jam 11, jam 1. Pas mereka tidur AC nyala. Saya bangun. Iya kan, karena kedinginan. Karena nggak biasa pakai AC. Mereka tidur, kita sholat kan enak nggak ada yang ganggu. Itu pun sholatnya di pintu hotel karena di dalam pas-pasan dia punya kamar. Ini contoh. Jadi kembali pada kita semua. Jadi kalau seandainya ulama diajak debat, ini saya yakin nggak bakalan mundur setapak pun. Apalagi ingat mu'alim kalau diajak forum permasalahan urusan agama, mu'alim gak pernah mundur. Ya, mu'alim dianggap sebagai bahrun amik yang memiliki ilmu bagaikan laut yang dalam. Bahkan judul biografinya aja Pak, sumur tak pernah kering. Coba sumur diambil airnya tiap hari, pernah kering gak? Itu ilmu mu'alim. Ya, makanya Pak Habaib suruh ngaji sama beliau, wabil husul Habib Umar. Sama bapaknya dipesan suruh ngaji sama mu'alim. Kenapa? Itu tadi keilmuannya yang luar biasa. Ya, ini contoh. Sampai-sampai suatu saat debat dengan seorang Habib. Wah, masing-masing argumentasi sampai mengeluarkan buku ya untuk membuat satu alasan. Gara-gara apa? Mu'alim kalau nyolatin mayit kepalanya di kiri, gitu kan? Sementara kebiasaannya palanya di mana? Di kanan. Kan nyeleneh kan? Tapi nyeleneh berdasarkan ilmu kan, bukan berdasarkan nafsu. Makanya beliau memutuskan kalau nyolatin mayit, gaya beliau adalah kepala di kiri, bukan di kanan. Wah, ada Habib yang nyerang. Blas. Cerita singkat, apa kata mu'alim? Kalau bukan Habib, saya akan lawan secara keilmuan. Berhubung dia Habib, saya menghormati bukan ilmunya, tapi coba kayak apa teman? Berani ngelawan, ya. Kalau bukan Habib, saya lawan. Tapi berhubung Habib, saya hormat. Karena zuriyah Nabi. Itulah luar biasa. Ini contoh kembali pelajaran. Jadi makanya luar biasa. Makanya saya katakan tadi, kalau majelis ulama mengadakan satu musyawarah, maka yang memberikan vonis hukum pasti mu'alim. Karena buntu jalan semua. Ini contoh ya. Jadi kembali kepada kita semua, ini namanya bid'ah. Jadi kalau di sini bid'ah terbagi 3 macam. Ya. Contoh tadi, membukukan Al-Qur'an waktu zaman Abu Bakar walaupun belum diterbitkan, baru dihimpun doang, tapi diterbitkan waktu zaman Utsman bin Affan. Makanya ada tulisan Quran yaitu Rasmul Utsmani, artinya tulisan
Utsman, karena dibukukan, dijadikan Quran seperti sekarang nih, itu waktu zaman Utsman bin Affan. Kenapa? Karena khawatir para penghafal Quran banyak yang sudah meninggal ketika terjadi peperangan melawan orang kafir. Ini contoh, ya. Jadi waktu zaman Abu Bakar kajamil Quran, cuman Quran dihimpun dari kulit, dari tulang, dari batu, dari macam-macam istilahnya dikumpulkan oleh Abu Bakar. Ya. Kemudian setelah di zaman Utsman baru dicetak itu Quran. Salat tarawih zaman baginda Rasulullah cuman 3 malam tarawih. Malam pertama, kedua, ketiga. Yang keempat, para sahabat nunggu Rasulullah, ternyata Nabi nggak datang ke masjid. Sahabat kemudian mendatangi Rasulullah, ini gimana nih sahabat nunggu salat tarawih? Nabi bilang apa? Saya khawatir kalau tarawih terus menerus ini dianggap suatu hal yang wajib, padahal ini hukumnya sunnah. Akhirnya Umar bin Khattab melanjutkan tarawih walaupun tanpa ada Nabi. Ini termasuk bid'ah karena Nabi cuma 3 malam, sedangkan kita setiap malam. Itu pun ada yang 36 rakaat, ada yang 23, ada yang 11. Kita yang mana? Yang mana? 23. Itu pun masih banyak yang ngambil 11. Banyak gak? Termasuk bapak-bapak yang 11 sampai yang 23 atau 36. Iya kan? Nah ini kembali tadi. Ini zaman Umar bin Khattab. Wa tartibul mushafi juga mentertibkan Quran tersebut, dan azan pertama itu di zaman Utsman. Karena kalau di zaman Rasulullah azan cuma 1 kali. Wabil khusus Jumat wa imma salat subuh. Makanya kalau di sana jam 3 azan pertama, itu sekitar jam 3 atau setengah 4 lah, itu azan pertama yang tanpa as-salatu khairum minan nam. Sebagai muadzinnya adalah orangnya buta, Umi Maktum, itu tukang azan pertama. Tukang azan kedua baru Bilal bin Rabah. Ini dilanjutkan waktu itu belum ada azan pertama, tapi zaman Utsman diadakan istilah azan pertama dan kedua. Yang melakukan budgot itu harus kita lil bugoti, harus diperangi, jangan dibiarkan, tapi bukan untuk dibunuh, hanya untuk mentaklukkan supaya mereka sadar bahwa ini adalah keliru Anda melakukan pemberontakan. Itu contoh. Ini kembali li Ali waktu zaman Sayyidina Ali, zaman Rasulullah belum ada. Ini termasuk bid'ah. Iya kan? Karena zaman Nabi tidak ada. Yang terakhir tadi bid'ah yang madmumah secara mutlak, makhalafah, apa saja yang bersalahan, berbeda dengan nas-nas Quran maupun sunnah Rasulullah yang merobek-robek hukum, itu merupakan ijma umat, artinya ijma para ulama. Contoh pemilihan presiden tanggal 14, menurut ijtima ulama Indonesia wajib memilih siapa? Udah tahu belum? Kalau belum tahu saya kasih tahu, kalau udah tahu alhamdulillah. Wajib memilih. Kok takut banget sih? Yang keras kenapa sih? Wajib memilih. Ya, ini yang depan masih meragukan. Jangan-jangan ijma ulama telah mendeklarasikan bahwa wajib milih. Ya, masih takut juga. Ya, itu kan, itu wajib memilih, amin. Ya, nomor 1. Yang kedua haram, kata ijma ulama dalam deklarasi tersebut, memilih calon presiden yang berbuat curang. Haram tuh. Kalau haram kira-kira gimana?
Apalagi kalau kita nggak mengikuti keputusan ulama, siapa yang mau kita ikutin? Laulal ulama saran nasi kal bahaim. Ini dunia kalau nggak ada ulama, semua manusia kayak binatang. Iya kan? Tahu binatang? Siapa yang gagah dia yang menang. Itu binatang. Ya, nah ini kembali. Jadi memilih presiden pun nah ternyata ada yang wajib, ada yang haram. Yang wajib keputusan majelis ulama atau ijtima adalah ya tadi yang diharamkan calon yang berbuat kecurangan ya, atau melakukan berbagai macam pencitraan atau cari muka kepada rakyat, padahal itu namanya apa? Pencitraan. Alhamdulillah Masjid Saban semua memilih nomor. Amin. Inilah hadirin, karena saya merasa tanggung jawab akhirat, masa bukan dunia. Kan nyoblos itu kan ibadah. Kalau nggak nyoblos berarti haram jadah. Dosa gitu kan. Makanya upaya untuk melakukan perubahan ke depan, jangan sampai salah pilih. Karena pilihan kita ada dua macam nih orang. Ada yang pakai ini, ada yang pakai perut. Atau pakai ini. Orangnya cerdas, tapi kalau perut yang dipikirin besok makan apa? Enggak mikirin 5 tahun yang penting dapat dapat apa ya? Udah dapat duitnya? Udah dapat belum? Udah dapat minyak belum? Ya, ini tolong. Makanya di kalangan profesor, dokter, para dosen maupun mahasiswa mengharapkan Indonesia harus ada perubahan dengan memilih calon presiden yang cerdas ya, bukan yang urusan perut tapi urusan ke depan supaya lebih baik. Inilah saya kira Isyraq jualah yang menentukan kita berpisah sementara. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, bertemu kembali pada hari Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan pemilihan umum tanggal 14 Anies amin. Baiklah, kita tetap dengan zikir tauhid. Falyatafaddal masykur.